同学们，大家早上好！欢迎大家参加今天的课程。Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat mengikuti kelas hari ini. Nah, teman-teman, di dua sesi yang sebelumnya kita sudah belajar ya nama-nama guratan yang ada dalam huruf Mandarin. Semoga nama guratan tersebut bisa membantu teman-teman ada satu pemahaman bahwa oh ternyata huruf Mandarin yang guratan begini itu satu kesatuan dan ada namanya gitu ya. Nah, itu hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Nah, kemudian ada bahan saya yang tentang eh, cara-cara menulis dalam huruf Mandarin. Sebenarnya ini bahan tambahan ya teman-teman ya. Jadi kayak semacam teori bahwa kalau ketemu huruf Mandarin sebenarnya ini harus saya tulisnya dari sisi kanan atau gimana ya, atau kiri atau dari sisi atas atau seperti apa. Nah, saya dulu pernah dapat bahan seperti ini dan saya pikir saya rangkumin untuk saya share. Nah, teman-teman jadikan sebagai pengetahuan dan juga kalau misalnya dikala teman-teman dapat satu huruf, nggak tahu nih guratannya caranya gimana. Nah, teman-teman boleh pakai patokan yang akan saya share ke teman-teman. Nah, teman-teman sekali lagi eh, ini teman-teman jadikan patokan. Terus yang kedua, sebenarnya di dalam pembelajaran untuk menulis huruf Mandarin, panjang, panjang, benar-benar 谢谢 panjang, 非常感谢 panjang, udah menyediakan buku tulis yang dilengkapi dengan urutan-urutan. Ya, mungkin beberapa teman-teman sudah beli bukunya. Nah, sebenarnya itu sangat membantu teman-teman yang pemula untuk tahu, oh, huruf yang satu kesatuan ini cara nulisnya gimana gitu ya. Cara nulis oh guratannya mulai dari mana itu sangat membantu. Cuma mungkin teman-teman sebenarnya masih penasaran, oh oke ini huruf nulisnya dari sebelah kiri ke kanan. Tapi huruf ini nulisnya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sangat penasaran, oh kok nggak ada kayak macam patokan gitu ya. Jadi untuk itulah bahan ini saya susun supaya bisa bantu teman-teman ya. Nah, nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya setelah akhir sesi. 谢谢大家. Yuk, kita langsung masuk ke bahannya ya. Saya langsung share bahan. Nah, sebelumnya kita memang sudah belajar yang namanya nama-nama guratan yaitu Hanzi Bihua Mingcheng ya, kalau teman-teman masih ingat di rekaman sebelum-sebelumnya. Nah, baik, kemudian kita akan lanjut ke yang tadi saya cerita gitu ya. Kemarin kita sudah belajar banyak sekali nama-nama guratan. Ini ya yang kemarin kita bahas. Kemudian, sebentar, berarti ini filenya belum terbuka. 等一下哦 bentar. Berarti ada satu file lagi ya. Nah, baik. Nah, yang tadi saya bahas itu adalah tentang ini. Nah, 10 aturan utama dalam penulisan guratan Mandarin. Sekali lagi, saya nggak berharap menjadikan teman-teman pusing gitu ya. Loh, kok ini jadi ada aturan gitu ya. Aturan ini, sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal, jadikan sebagai pengetahuan teman-teman bahwa, oh ternyata ada peraturannya gitu ya, ada polanya. Jadi saya bisa belajar gitu. Nah, jadi nggak ada yang maksudnya, oh hafalan semua ya, enggak, dia ada pola. Itu satu hal. Yang kedua, sebenarnya ini nyambung ke buku menulis yang teman-teman apa order sama Pancang di mana oh iya ya huruf ini berarti aturannya adalah tulis dulu guratan ini baru ini gitu ya. Nah, itu. Oke, baik. Teman-teman langsung aja kita lihat ya. Jadi judulnya adalah sebentar saya save as dulu supaya bisa ditulis. Nah, teman-teman ya, ini ada 10 peraturan. Mungkin saya akan bagi dua sesi supaya lebih maksimal dan juga nggak terlalu panjang ya videonya. Baik, kita langsung lihat saja. Hanzi, 笔顺十大基本规则. Hanzi itu huruf Mandarin. 笔顺itu adalah
urutan guratan. Pi itu kan pen ya, pensil, pena namanya pi. Nah, terus shun, shun itu sebenarnya lancar ya, shunli de shun. Jadi maksudnya apa? Dalam penulisan guratan Mandarin gitu maksudnya ya. 10大基本规则, 10 itu 10 utama, 10 besar ya. 10 基本 itu adalah basic, 规则 peraturan, aturan basic ya. Sebenarnya masih ada banyak detail-detail yang lain. Cuman saya pikir saya ringkasin aja 10 ini yang pernah saya dapat gitu ya. Supaya bisa bantu teman-teman minimal ada gambaran basic ya. Oke, kita lanjut ke peraturan pertama. Peraturan pertama ya, 规则一. Jadi 规则 itu adalah aturan. Aturan pertama, 规则一. 先写横后写竖. 先写横, jadi duluan tulis si heng. Masih ingat heng? Heng adalah horizontal ya. 先写横后写竖. Jadi kemudian ho itu belakangan ya. Belakangan tulis shu adalah vertikal. Jadi kalau teman-teman ketemu huruf yang ada heng sama shu, ya cuman 2 guratan, ya maka teman-teman perlu tahu bahwa perlu tulis dulu heng baru shu. Contoh ya, contoh yang simpel tuh guratan yang cuma 2 atau 3. Misalnya contoh teman-teman tahu 10 ya, ada di dalam materi kita juga huruf 10. Nah, saya rasa huruf 10 juga gampang ya buat teman-teman menghafal. Nah, jadi huruf 10 itu adalah heng, raho, shu gitu. Jadi begitu ketemu huruf yang kayak gini, teman-teman yakin saja bahwa oh dia guratan dan aturan adalah heng baru shu. Jadi jangan kebalik ya, jangan tulisnya vertikal dulu baru horizontal, itu sudah salah ya. Jadi aturan pertama itu untuk huruf-huruf yang memiliki 2 guratan atau 3 ya. Contoh 3, contoh ini. Teman-teman bisa lihat tadi kan shi ya, berarti heng, shu gitu ya. Nah, kalau misalnya yang 3 guratan sama. Misal contoh teman-teman tahu huruf ta besar ya, huruf Mandarin ta, di mana dia juga harus heng baru pie, baru na, bener nggak? Jadi kalau misal ketemu yang kayak gini, yang kayak huruf guratannya nggak banyak, tunggal-tunggal, mulai dulu dengan heng, itu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini membantu satu pengertian teman-teman. Begitu ketemu huruf simple, oh iya ada aturannya ya. Jadi heng, baru pie, baru na untuk huruf ta. Ini huruf ta. Ini huruf 10 ya. Kalau yang ini tak besar. 好，再来, mungkin saya kepikir ya, kepikir misalnya contoh yang ada unsur heng sama shu pokoknya gitu ya dalam huruf itu, maka yang perlu ditulis adalah hengnya dulu ya. Jadi mendatarnya dulu atau horizontal baru shu gitu ya. Habis itu Pie, habis itu tuh na. Apa ini hurufnya teman-teman? Ini adalah mu, bener nggak? Jadi kalau ketemu unsur huruf yang ada horizontal dan vertikal gitu ya, kayak macam begini, maka teman-teman yang paling utama adalah 先写横后写竖. Jadi heng dulu, mendatar dulu, baru lurus ya ke bawah kayak gitu. Nah, nah kalau misalnya saya boleh kasih clue gitu ya bahwa teman-teman, kalau mau bantu orang gitu ya, ini apa? Saya sendiri yang punya clue. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman ingat gitu ya, bahwa huruf Mandarin itu menulis aturan pertama kan, kalau kita dari teorinya kan heng baru shu. Nah, kalau saya berpikir teman-teman kalau mau bantu orang, bantulah orang-orang yang sekitar dulu. Jadi horizontal ke samping dulu, bener nggak? Orang terdekat, mau itu tetangga, mau itu bukan saudara, tapi dia adalah orang terdekat menjalar ke samping, silakan bantu dulu. Baru kita bisa bantu ke bawah. Bener nggak teman-teman? Jadi kita bantu ke samping, sebenarnya kita menanamkan benih kebaikan, kemudian bantu ke bawah itu kayak bantu anak. Jadi ingat ya teman-teman ya, oh bantunya ke samping dulu, baru kita ke bawah.
Kayak gitu ya. Semoga membantu untuk teman-teman mengingat ya filosofi yang pertama. Baik, yang kedua kita akan lanjut ya. Oke, tadi saya sudah jelasin mu. Mu itu adalah kayu ya. Oke, takutnya saya ketinggalan. Baik, jadi inilah kira-kira kalau guratan simple heng baru su ya. Nah, aturan kedua yaitu 先写撇后写捺. Jadi kalau ada guratan pie sama na di dalam huruf itu, maka yang perlu ditulis duluan adalah pie. Karena bahasa Mandarin biasanya awalnya itu dari kiri, ya. Kirinya kita, ya kirinya kita. Benar-benar kita duduk, ya kirinya kita, gitu ya. Nah, jadi contoh yang ada pie sama na, sebenarnya tadi saya udah kasih contoh di atas juga ya. Misal contoh yang simple deh, yang dua guratan dulu. Misal ren, ren pasti kita tulis dulu pie, baru na. Bener nggak? Ren ya, yang dua guratan dulu, ren orang ya. Oke, terus yang dua guratan yang ada pie sama na, mungkin saya kepikir ini, kebalikan doang. Pie, baru na. Apa ini hurufnya? Ini adalah huruf pa, 8 ya, angka. Jadi teman-teman lihat nggak bahwa walaupun dia beda posisi, tapi dia tetap tulisnya dari hie baru na. Kayak gitu ya. Jadi walaupun yang satu kan bertopangnya begitu, yang satu kan kebuka gitu ya. Artinya juga beda, bener nggak? Nah tapi tetap tulisnya dari pie baru na ya. 先写撇后写捺. Oke ya, ini yang dua guratan. Sama, tadi saya kasih contoh ta. Ta itu dia ada heng, berarti heng dulu, baru pie, baru na. Ya, ta. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi aturan pertama dan kedua itu apa namanya masih simple ya, masih huruf-huruf yang guratannya simple banget. Sampai di sini apakah cukup jelas untuk peraturan pertama dan peraturan kedua ya? Jadi 规则一先写横后写竖。规则二itu peraturan kedua, 先写撇后写捺. Jadi tulis dulu pie, baru tulis na. Kayak gitu. Baik. Nah, kita akan lanjut ke peraturan ketiga. 规则三。规则三是什么呢？规则三是从上到下。Dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, jadi sebelum masuk ke peraturan ketiga, saya pengen info ke teman-teman bahwa huruf Mandarin itu dia secara struktural ada yang dari atas ke bawah, ada yang ada radikal. Radikal itu ada 偏旁部首. 偏旁部首 maksudnya ada 部首nya, ada komponennya sehingga dia dari kiri ke kanan. Nah, kalau teman-teman pahami bahwa basically huruf Mandarin atau Hanzi itu sebenarnya dia ada atas bawah atau kiri kanan. Maka teman-teman sudah pasti bisa menguasai peraturan ketiga dan keempat. Di mana peraturan ketiga adalah 从上到下, dari atas dulu ke bawah. Contoh atas ke bawah yang simple ya, simple. Tidak bukan tulisan yang ribet. Contohnya 3, san. Jadi kalau tulisan, ya kalau tulisan teman-teman sebenarnya udah tahu gitu ya. Jadi dari atas ke bawah, san, angka 3 ya. Nah, 3. Kemudian 2也是，对吧？2也是从上到下. Ini yang masih tulisan simple ya, 2, 2. Nah, kalau misalnya contoh yang tulisan udah banyak guratan, contohnya 我们可以看一下这个告诉的告. Nah, ini kelihatan banget apa atas bawah komponennya kan teman-teman nanti lama-lama udah banyak menguasai huruf Mandarin jadi tahu oh ini komponen atas bawah. Nah, komponen atas bawah itu yang kausu gimana? Nah, ini ya pie, heng, shu, heng, shu, heng, zhe, heng ya, kausu de kau. Kausu artinya apa? Memberitahu ya. Kausu, kau memberitahu ya. Kausu ni, kausu ta, beritahu kamu, beritahu dia ya. Kausu ta, kausu wo, kasih tahu saya ya. Kausu wo. Sampai di sini oke untuk 从上到下 sebenarnya ini ya jadi teman-teman bisa lihat oh oke pokoknya huruf Mandarin itu ada atas bawah atau kiri kanan gitu ya susunan komponennya. Nah kalau atas bawah sudah oke kita akan lihat peraturan keempat yaitu 规则四. 规则四是什么呢？规则四是从左到右
dari kiri ke kanan. Itu yang tadi saya cerita ya. Jadi peraturan ketiga keempat juga nggak usah pusing-pusing. Ingat perkataan saya komponennya adalah atas bawah, kiri, kanan. Cuman dua ya, cuman dua. Jadi apa? 规则四就是从左到右，左是 kiri, 右是 kanan ya. Sekalian belajar kosakata teman-teman ya. 从左到右是哪一个呢？sebenarnya banyak gitu ya. Sebenarnya banyak banget contoh 从左到右 yang ada 偏旁部首, yang ada radikal unsur. Teman-teman masih ingat 三点水 gitu ya, 三点水. Masih ingat yang ada 3 titik air yaitu 点点题 gitu ya. Terus 横 habis itu 树, 横折, 横, 树, kou. Apa ini hurufnya? He sungai. Bener gak? Nah, ini artinya dari kiri, tulis dulu, baru ke kanan. Contoh yang lain apa, teman-teman? Contoh ya, ada 偏旁部首 yang lain, misalnya 木字旁. 木字旁 contoh apa? Pohon deh ya, pohon ya, 树. Jadi, kita tulis dulu nih. Heng, 树, pie, 点. Ya, terus habis itu 横撇, terus 点, habis itu 横, 竖, 勾, 点. Ini adalah 竖. Benar nggak teman-teman? Dari kiri ke kanan ya. Kalau teman-teman lihat saya tulis ya. 树 ini adalah pohon. Kemudian apalagi ya? Banyak sebenarnya ya. Kalau kita mau bahas sebenarnya panjang. Cuma ini saya kasih beberapa contoh. Yang penting teman-teman tahu, oh aturannya begitu ya. Ingat dua komponen besar huruf Mandarin ya, Hanzi. Baik, ada yang lain mungkin contoh nih kamu ya teman-teman sudah belajar nih. Contohnya tulisannya kan juga sama dari kiri ke kanan. Jadi adalah pie shu, pie heng kou, terus shu kou pie. Nah, ini adalah nih ya, kamu ya. Oke, sampai di sini apakah cukup jelas? Jadi kita bisa tahu bahwa oh komponennya sekali lagi ya atas bawah atau kiri ke kanan. Baik, kita akan lanjut ke peraturan berikutnya yaitu peraturan ke-5. 规则5，规则五是什么呢？规则五就是先外后里。Jadi duluan yang luar, baru isi dalamnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat ada huruf-huruf yang apa namanya luar kayak ada cangkangnya, baru kita isi dalam gitu ya. Contohnya apa? Yang paling simple itu adalah xian wai hou li. Ya, jadi luar dulu baru dalam, misalnya yue, yue liang de yue, bulan. Ya, itu adalah pie, 然后横折钩, habis itu heng. Jadi tulis yang dalamnya cangkangnya dulu. Cangkang itu maksudnya ininya ya, saya kasih biru-biru ya. Nah, ini cangkangnya dulu, baru isi dalamannya ya. Jadi ini adalah yue. Apa itu yue, teman-teman? Yue itu adalah bulan ya. Apalagi yang maksudnya tulis dulu cangkangnya. Jadi ingat ya teman-teman kalau oh ada yang kayak gini ya, ada cangkang. Kalau ini istilah saya, maka cangkangnya dulu ditulis baru isinya. Oke, contoh apa? Feng, saya keingat feng, feng angin ya. Jadi pie, heng, xie, kou. Habis itu pie, dian ya. Ini adalah feng angin ya. Jadi isi sorry, cangkang luarnya dulu baru isi dalamannya ya. Feng angin. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu huruf-huruf kayak gini, oh saya tahu ya. Xian wai hou li. Jadi duluan yang luar baru isi atau tulis dalamnya ya. Feng angin. Baik, kita akan lanjut peraturan ke-6 itu adalah 规则6. 规则6. 规则6是先外后里再封口. Jadi duluan luar, kemudian dalam, kemudian tutup. Fengkou itu adalah ditutup. Feng lem ya, ditutup. Fengkou. Jadi apa tuh maksudnya? Xian wai hou li zai fengkou. Artinya kalau teman-teman lihat ada satu huruf yang maksudnya ada kayak kita bilang ya pokoknya bentuknya kayak huruf di dalam huruf lah ya kita bilang ya. Nah maka harus tulis luarnya dulu, cangkangnya, isi, habis itu tutup.
Nah, teman-teman pasti keingat, oh saya tahu deh Lausri ya yang ada huruf luar diisi dalam terus ditutup. Yang paling gampang yang sering kita temuin adalah 回家的回，对不对？回家 ya, jadi 竖横折 habis itu 竖横折横，ya kan? Jadi cangkang luarnya, sorry ya, cangkang luar itu maksudnya ini, 先 外, oke ya, tadi kan bahas nama guratan. Nah ini 先外后里berarti isi dalamannya ada 口, habis itu 再封口 ditutup, kayak gitu ya. Itu adalah 回家的回 ya pulang. Oke, baik. Kemudian kita akan lihat lagi apa sih yang apa? 先外后里再封口. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain masih banyak ya. Contohnya tuan yuan itu artinya bersatu. Kayak kita kalau Imlek, malam 30 gitu ya. Apa? Cusi wan gitu ya. Pas malam Imlek, kenapa sih kita kumpul bareng untuk makan? 因为要吃团圆饭. Tuan yuan itu bersatu. Jadi benar-benar kalau kita makan bareng di malam Imlek itu kita berharap kita bisa bersama-sama ya dalam 1 tahun ke depan dan ketemu lagi tahun depannya namanya 团圆饭, fan nasi ya 团圆饭. Nah, 团圆, 团和圆也是这样 ya. Jadi teman-teman bisa lihat 先外, oke? 团itu tulisannya begini, 后里. Jadi 先外 habis itu 后里再封口再一次好吗？jadi 先外 后里 di dalam diisi dulu 再封口 kemudian ditutup, 对吗? Ini namanya 团圆呢, 团圆是这个先外 ya kan? 后里再封口 tutup 再封口 团圆饭 ya, fannya nasi. 团圆 ini artinya bersatu, berkumpul gitu ya. Berkumpul. Ini adalah satu kebahagiaan keluarga yang paling besar di mana semua anggota keluarga bisa berkumpul kembali namanya 团圆 ya. Oke, baik, sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan dari peraturan pertama sampai peraturan ke-6. 从规则1到规则6，大家有问题吗？kalau ada pertanyaan teman-teman ya, silakan ditanyakan lewat chat atau di WA ke Panjang. Saya sampai di sini dulu untuk peraturan ke-6. Nanti kita akan lanjut peraturan ke-7, ke-8 di rekaman berikutnya ya. 好，我们先到此。希望对大家带来很大的益处. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di rekaman berikutnya. 再见。